Selamat datang di SMAK Santo Yosef Denpasar. SMAK Santo Yosef dikenal bukan hanya karena prestasi akademiknya saja, tetapi juga melalui penanaman karakter yang kuat. Dengan adanya program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sekolah ini membentuk generasi yang disiplin, jujur, mandiri, dan juga terampil. Program ini menjadi kunci untuk mempersiapkan siswa menghadapi masa depan dengan karakter dan juga keterampilan yang mumpuni. Dalam keseharian, nilai-nilai seperti disiplin, kerjasama, dan kreativitas diimplementasikan melalui berbagai kegiatan. Dari pembelajaran di kelas hingga proyek di luar kelas, siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam tim. Nilai-nilai P5 ini hadir dalam setiap aspek kehidupan di sekolah. Terkait dengan pelaksanaan proyek P5 itu sendiri memang sudah terintegrasi dalam hal ini dalam beberapa hal, contohnya misalkan terkait tentang kewirausahaan, peserta didik itu diberikan bagaimana karakter mereka itu untuk dalam hal ini adalah mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan tersebut. Kemudian juga contoh lain terkait dengan proyek P5 itu adalah tentang kebugaran jasmani kan salah satunya. Jadi anak-anak juga diajak di sini bagaimana mereka itu memahami konsep kesehatan tapi dalam bentuk kesegaran jasmani itu sendiri. Kita memiliki empat kata khusus ya, yaitu DJTF, ya disiplin, kemudian jujur, terampil dan mandiri. Peningkatan karakter ini juga akan menjadi dasar mereka yang tidak saja mereka akan lakukan di sekolahnya, ya, tetapi juga akan mereka aplikasikan nanti ketika mereka lulus dari sekolah SMS Katolik Santo Yosef Denpasar. Kami di sini ada 10 kode kehormatan peserta didik yang dalam hal ini itu adalah penjabaran dari DJTM itu sendiri. Nah, bagaimana pengaplikasiannya terkait dengan di kehidupan sekolahnya? Contohnya kayak misalkan di sini ketika mereka ada menemukan uang, mereka kadang-kadang membawanya ke piket. Ya, mereka sampaikan bahwa Bapak Ibu, saya menemukan uang, itu sebagai bentuk bagaimana itu sebuah kejujuran yang mereka dapatkan. Kedisiplinan dalam hal ini adalah mereka juga mencoba bagaimana untuk menyadarkan diri kepribadiannya mereka sendiri untuk disiplin waktu dan kehadirannya, termasuk juga disiplin dalam kegiatan di pembelajaran itu sendiri. Sedangkan terampil bagaimana mereka itu baik itu yang ada di OSIS ataupun ekstrakurikuler itu juga mereka kembangkan sebagai bentuk hobi dan juga minatnya mereka. Sedangkan mandiri ketika bagaimana pelaksanaan ujian atau ulangan. Guru-guru terlibat langsung dalam membimbing siswa untuk menerapkan nilai-nilai P5 dalam setiap aktivitas pembelajaran. Melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan bekerja dalam tim. Kita sebagai guru yang dalam ini kedudukan kita sebagai fasilitator ataupun pendamping itu setidaknya kita bisa memahami dulu modul isi dari modul tersebut supaya nantinya kita punya gambaran apa yang akan kita sampaikan sehingga nantinya ketika mereka siapa tahu ada bertanya ataupun yang butuh bantuan itu bisa kita sampaikan, bisa kita jelaskan dengan ya meskipun tidak secara rinci lah dalam hal ini. Siswa SMAK Santo Yosef Denpasar terlibat aktif dalam berbagai proyek P5. Aktivitas ini menekankan pengalaman praktis di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan proyek. Setiap langkah dirancang untuk mendorong kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan problem solving. Dalam suasana yang penuh semangat, mereka belajar saling menghargai pendapat dan ide-ide dari teman, serta menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung.
Program P5 di SMAK Santo Yosef Denpasar telah membuktikan bahwa pendidikan karakter dapat berjalan seiring dengan prestasi akademik. Dengan pembinaan karakter yang kuat, generasi muda dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan dengan integritas dan keterampilan yang dibutuhkan. SMAK Santo Yosef lebih dari sekedar tempat belajar. Sekolah ini menjadi tempat di mana para siswa tumbuh menjadi pribadi yang seimbang baik secara akademik maupun moral. Untuk tiap tahunnya itu di kelas 10 kita mengalami 2 kali proyek. Kelas 11 juga 2 kali dan kelas 12 juga 2 kali. Jadi total udah 6 kali. Di kelas 10 kita tema pertama itu adalah tema kewirausahaan. Kalau waktu itu kelompok aku bikin kayak satu set baju gitu. Jadi dia ada baju terus ada roknya juga. Jadi benar-benar overall semua kita jahit, terus kita nyari kainnya juga. Itu sampai kita bawa mesin jahit ke sekolah. Terus kita sampai di rumahku juga malam-malam sampai jam 12 itu ngerjain project. Hasil akhirnya itu nanti di akhir waktu kita rapotan. Kemarin itu kita ada display di area sini juga. Itu semua projectnya itu dipajang-pajang. Bahkan kalau yang kayak bikin kalung, cincin itu juga bisa dijualin secara mereka mandiri, langsung kejual juga nggak apa-apa. Kalau 11 sendiri itu kemarin tema yang kedua itu tentang pemilu. Jadi waktu itu berkaitan sama pemilihan ketua OSIS yang baru, sekaligus kemarin itu juga ada tema yang masak-masak. Menurut aku itu yang paling berasa itu waktu yang recycle, Kak, karena di situ kita ibaratnya diajak untuk mengolah sampah, bukan untuk membuat sampah baru. Jadi gimana sih kita tetap mengurangi sampah, bukan menambah sampah baru. Dan produk kita itu emang bisa difungsikan meskipun itu adalah hasil limpahan. SMA Katolik Santo Yosef Denpasar, disiplin, jujur, terampil, dan mandiri.